Terima kasih Bapak Ibu semua. Paparan saya banyak, tetapi nanti mungkin loncat-loncat. Yang penting para peserta itu bisa menangkap esensi, terutama adalah apa yang dimiliki oleh UGM, kemudian apa yang bisa kita kerjasamakan, begitu ya. Di slideshow, Pak. Dengan Bapak Ibu semua. Nah, prinsipnya alur presentasi saya itu nanti menyinggung sedikit tentang transformasi digital, kemudian bagaimana usaha kita meningkatkan SDM melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan ekosistem inovasi yang ada di UGM, yang lalu harapannya nanti Bapak Ibu peserta bisa memahami atau mengerti yang dimiliki UGM untuk bekal ya kerjasama dengan Bapak Ibu semua. Nah, saya kira ini tidak perlu diterangkan lagi karena tadi Pak Dirjen itu sudah berbicara banyak ya tentang transformasi digital, bermigrasi atau berubah dari yang analog ke digital. Pada prinsipnya demikian. Bagaimana atau apa manfaatnya ya untuk membuat proses bisnis atau bisnis proses kita di dalam mengelola perkantoran, di dalam mengelola pemerintahan. Kalau kami di universitas juga mengelola tridharma, begitu menjadi lebih mudah, lebih efektif, kemudian lebih murah setelah plafon untuk digital ini tersedia. Kemudian juga transformasi ini kita lakukan karena tantangan atau tuntutan perubahan situasi saat ini dan juga pemangku kepentingan, misalnya adanya revolusi industri dan Making Indonesia 4.0 gitu ya. Kemudian masih adanya kesenjangan tadi yang disampaikan, ada kotak-kotak data yang kita tidak bisa akses secara serempak begitu. Kemudian juga Pak Menteri, Mas Menteri Pendidikan Kebudayaan itu melaunching Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Lalu adanya pandemi COVID. Nah, ini semua persoalan-persoalan ini tentu harapannya bisa ditangani dengan lebih cepat ketika kita memiliki proses bisnis yang digital, begitu kira-kira. Nah, ini prioritas nasional untuk Making Indonesia 4.0. Nah, lalu bahwa yang warnanya berbeda inilah untuk yang akan kita bicarakan terkait dengan Universitas Gadjah Mada, dan juga harapannya nanti Bapak Ibu bisa memahamilah bagaimana juga UGM meningkatkan kualitas SDM melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang lalu juga bisa bekerja sama dengan Bapak Ibu semua, karena kita harus juga mengirimkan mahasiswa-mahasiswi kami ke industri, ke desa, dan seterusnya. Nah, ini kondisi kalau kita berbicara terkait dengan keadaan SDM. Indonesia merupakan negara yang sangat besar dengan populasi mahasiswa yang terbanyak di Asia. Kemudian saat ini tadi saya sudah sampaikan bonus demografi, usia produktif melimpah. Nah, ini itu kalau kita tidak bisa memanfaatkan usia produktif ini akan menjadi bencana. Mereka butuh pekerjaan, mereka butuh makan, begitu ya. Sehingga kita harus bisa mempercepat laju pertumbuhan ekonomi agar mereka ini memperoleh pekerjaan, dan dengan jumlah anak-anak usia produktif atau masyarakat usia produktif ini menjadi kekuatan. Bagaimana kita bisa memanfaatkannya untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Setelah itu, setelah tahun 2024 itu nanti sudah izin ya, dalam arti
penduduk kita itu sudah semakin menua, sehingga kita terlambat ketika tidak bisa memanfaatkan saat-saat sekarang. Nah, ini adalah gambaran bahwa ini ya apa namanya kompetensi, skill yang ada pada tahun-tahun yang lalu 2015. Kemudian yang tahun 2020 tadi ini kok gandeng. Ya, yang tahun 2020 ini apa namanya muncul tampilannya kok nggak baik. Kompetensi-kompetensi baru yang sangat dibutuhkan. Nah, antara lain di sini adalah emotional intelligence, cognitive flexibility, dan lain-lain. Nah, ini sebetulnya sama lah dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Dirjen, bahwa kompetensi-kompetensi yang diperlukan di era saat ini dan era ke depan itu sudah sangat berbeda dengan yang kemarin-kemarin. Maka dari itu bahwa pendidikan kita juga harus menyesuaikan, tidak boleh tidak berubah begitu. Nah, ini ya untuk job misalnya. Pekerjaan-pekerjaan yang sekarang muncul 10 yang utama gitu di tahun yang akan datang 2022. Pekerjaan-pekerjaan yang 10 yang di sini yang lama itu sudah menghilang gitu ya, semakin tidak ada, sedangkan yang muncul adalah jenis-jenis pekerjaan yang baru, antara lain di sini adalah keahlian di dalam transformasi digital. Nah, oleh karena itu pendidikan kita itu juga harus menyesuaikan agar kurikulum kita lalu bisa mengakomodasi kompetensi yang diperlukan untuk saat ini dan saat yang akan datang. Nah, ini gambaran bahwa kompetensi untuk abad 21 ya, learning and innovation skill, information media, and IT literacy, dan seterusnya. Di sisi kiri kuning, agak coklat, dan biru ya. Kemudian yang sisi kanan hijau ini, biru tua, kemudian hijau, pink ya. Ini adalah skill yang diperlukan pada revolusi industri 4.0. Nah, kita beruntung sebetulnya bahwa di dalam memperoleh skill-skill kompetensi baru ini, kita sebetulnya sudah didasari oleh paradigma pembelajaran atau pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu religi dan literasi spiritual. Jadi kalau keagamaan kita itu kuat, aspek religiositas itu kita kuat, mempunyai spirit spiritualitas yang tinggi, ya insya Allah kita akan mudah untuk mencari skill-skill baru yang diperlukan masa kini maupun masa yang akan datang. Jadi pada prinsipnya bahwa pendidikan kita itu harus menyesuaikan diri untuk membekali mahasiswa-mahasiswi kita, anak-anak kita menguasai skill-skill baru. Yang kemudian di dalam era Merdeka Belajar atau kampus Merdeka itu, kita di UGM memiliki program-program yang mendorong atau mendukung untuk pemenuhan skill-skill atau kompetensi atau keahlian yang diperlukan oleh mahasiswa-mahasiswa kita. Ya, jadi ini misalnya banyak sekali yang kita lakukan untuk mendorong agar para mahasiswa UGM itu memiliki kompetensi yang diperlukan saat ini. Sebagai contoh lah, misalnya yang ini menghasilkan pengetahuan, teknologi, dan
inovasi yang bagian bawah itu dilakukan dengan integrasi tridharma, kompetensi global, lintas disiplin, magang di industri, dan seterusnya. Terus kita mengirim mahasiswa asing datang ke UGM, blended learning, dan seterusnya ya. Ini gambaran apa yang kami lakukan untuk membekali mahasiswa dengan kompetensi-kompetensi saat ini. Nah, program pemerintah itu adalah di dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ini ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bidang di mana mahasiswa kita itu bisa keluar kampus, pergi ke industri, pergi ke desa, pergi ke lembaga riset, kemudian misalnya ke perusahaan-perusahaan untuk memperoleh kompetensi di dalam bimbingan para dosennya di UGM ini untuk mencapai capaian pembelajaran, ya, capaian pembelajaran atau learning outcome begitu. Jadi pada prinsipnya bahwa mahasiswa UGM itu mempunyai hak sampai 40 SKS keluar kampus dengan dibimbing oleh para dosen mengerjakan proyek-proyek di desa, di industri, nanti di software EG dan lain-lain. Kemudian kalau ke kecamatan juga silahkan, ke kabupaten juga silahkan kalau ada proyek-proyek yang bisa dikerjakan dengan penugasan dari kabupaten, kemudian dari kecamatan, dari software EG, dari industri dan lain-lain dengan dimonitor atau dibimbing oleh dosen-dosen dari UGM begitu. Dan di tempat kerjanya di sana, di desa, kemudian di industri juga ada pembimbingnya di sana gitu. Sehingga ini menguntungkan dari kedua belah pihak. Nah, ini sekedar gambaran bahwa kurikulum yang ada itu memang kita buka untuk menyesuaikan diri, dalam arti bahwa kurikulum itu tidak kaku ya, tetapi masih di dalam kendali universitas bahwa ada core kurikulum, kemudian ada SKS yang bisa diberikan kepada mahasiswa ketika mereka meninggalkan kampus untuk pergi ke industri. Secara prinsip adalah para mahasiswa memperoleh hak 1 semester bekerja atau belajar di luar prodinya di dalam 1 universitas di UGM sendiri, dan 2 semester atau 1 tahun mahasiswa boleh pergi ke luar kampus atau 40 SKS kira-kira yang dicari di luar kampus seperti tadi saya sampaikan dengan itu ya, dengan contoh yang dengan industri tadi. Nah, ini hanya menunjukkan gambaran bahwa mahasiswa memiliki waktu 8 semester atau 4 tahun, kemudian yang sebagai gambaran lah, misalnya semester 1 sampai semester 5 itu berada di prodinya untuk menggembleng dirinya dengan kompetensi utama prodi, kemudian 1 semester atau bisa juga sudah dicicil di semester sebelumnya, semester ke-6 ini dia mencari keilmuan di luar prodinya, dan 2 semester ini bisa dicari di luar kampus begitu. Jadi konsep Merdeka Belajar sebetulnya adalah semacam itu. Nah, ini terkait dengan mata kuliah transformasi digital yang dikembangkan di UGM. Ini prinsipnya adalah dijalankan secara daring untuk seluruh mahasiswa UGM. Karena apa? Karena kuliah ini tidak memerlukan prasyarat. Kemudian kita lakukan secara online dan bisa diikuti oleh semua mahasiswa di UGM. Prinsip transformasi digital untuk mendukung tadi program transformasi digital agar semua mahasiswa UGM itu melek lah
atau paham atau tahu tentang masalah-masalah digital atau transformasi digital secara umum begitu. Jadi ini satu semester kira-kira diikuti oleh 1.000 peserta dan nanti bisa lebih banyak lagi, tinggal tergantung dari platform yang kita gunakan bisa diakses oleh berapa orang begitu. Nah, mengapa kuliah transformasi digital itu penting? Ya, jadi tadi sebetulnya karena sudah diterangkan oleh Pak Dirjen terkait dengan pentingnya transformasi digital dan diperlukan banyak sekali talent atau sarjana atau orang-orang yang bisa membantu menangani proses transformasi digital dan menjalankannya, maka ya universitas harus mendukung itu dan menyiapkan SDM-nya agar mereka memiliki kompetensi transformasi digital. Nah sekarang saya akan lanjut ke masalah riset, hasil-hasil riset dan nanti apa yang bisa kita kerjasamakan dengan Bapak Ibu baik di industri maupun di pemerintahan. Pada prinsipnya bahwa riset dan inovasi di UGM itu berorientasi untuk menyelesaikan problema yang kita hadapi bersama, problema di masyarakat, dan hasil-hasilnya itu harus bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, untuk bisa menjalankan dan menghilirisasi hasil riset dan juga untuk menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat, kerjasama. Ini triple helix ya, antara universitas, dengan industri, dengan pemerintah itu menjadi keniscayaan. Karena tidak mungkin persoalan ini diselesaikan sendiri-sendiri oleh pemerintah sendiri, industri sendiri, government sendiri, itu nggak akan bisa. Kalaupun bisa ya waktunya lama lah, begitu ya. Bahkan juga penting kerjasama multi stakeholders atau pentahelix. Pemerintah biasanya memiliki masalah, kemudian punya regulasi-regulasi. Perguruan tinggi punya kemampuan untuk perencanaan, implementasi dan lain-lain. Kemudian pihak lain ada yang memiliki biaya dan lain-lain ya. Jadi kerjasama ini itu mutlak untuk percepatan agar masalah yang kita hadapi itu bisa diselesaikan. Nah, UGM memiliki sumber daya, berbagai macam sumber daya, fakultas, prodi, laboratorium, studio, dosen, mahasiswa, kemudian ada rumah sakit, ada lembaga lembaga riset, direktorat ya. Yang penting ini mempunyai perusahaan juga. Kalau misalnya ada Bapak Ibu yang memerlukan ini harus kontrak, harus pengadaan dan lain-lain, kita UGM memiliki perusahaan dan anak-anak perusahaannya. Nah ini kita memiliki holding ya, Gama Multi Usaha perusahaan, mempunyai anak-anak perusahaannya yang banyak dan bergerak di berbagai bidang usaha. Nah, Gama Tekno ini khusus di bidang IT, begitu. I know anak perusahaannya, ada Solusi Kampus Indonesia, ada Global Data Inspirasi. Nah, ini semua bergerak di bidang sistem, di bidang software, di bidang IT, begitu. Ini contoh-contoh ya. Contoh-contoh hasil kerja dari Gama Tekno misalnya, Smart City, membangun Smart City, kemudian platform informasi pariwisata, membuatkan bisa untuk daerah, bisa untuk pemerintah kota, bisa untuk siapa saja yang memerlukan, itu perusahaan UGM bisa melakukan. Kemudian juga sistem informasi persuratan di perkantoran, sistem informasi perizinan satu atap misalnya. Ini kita bisa melakukan dan sudah banyak membantu perusahaan atau tempat-tempat yang memerlukan. Mobilitas, big data untuk mobilitas orang misalnya. Kemudian juga seperti kemarin tracing untuk penderita COVID misalnya, kemarin kemana, ketemu siapa, dan lain-lain itu bisa dilakukan. Nah, ini misalnya
big data untuk media monitoring. Misalnya seorang bupati mengeluarkan pernyataan tertentu, kemudian munculnya di media seperti apa, mensitir atau muncul berapa kali, terus pembicaraan orang terkait dengan pernyataan Bapak itu tadi seperti apa dan seterusnya, kita bisa melakukan monitoring. Lalu ini produk-produk UGM yang terkait dengan pandemi COVID-19 sedang membuat ventilator baik untuk yang ICU maupun untuk non ICU. Nah, ini kerjasama antara UGM dengan mitra-mitra UGM. Kemudian Genos ini adalah mendeteksi positif negatif penderita COVID tidak dengan darah, tidak dengan swab atau rapid testnya, tetapi ini rapid test dengan model mengambil mengambil napasnya itu, kemudian berbasis dengan volatile organic matter, artinya zat organik yang keluar dari udara ini, apanya itu tadi, lalu bisa muncul dia positif atau negatif. Tetapi COVID-nya, virusnya sudah disaring dulu sebelum ini napasnya itu dialirkan ke alat ini. Jadi tidak COVID-nya itu tidak masuk ke alat ini, sudah disaring di HEPA filter gitu. Jadi banyak. Nah, thermal gauge scanner, jadi bukan dengan termometer gun atau termometer di ketiak, tetapi Bapak Ibu lewat saja di depan komputer seperti yang ini. Ini komputer, kamera diarahkan ke mukanya, kemudian bisa diketahui berapa suhu tubuh dari orang ini. Ya, kemudian juga sebagai informasi bahwa alhamdulillah dengan berbagai kualitas akademik yang dimiliki, UGM memiliki kualitas yang baik, baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional. Nah, ini sebagai model bagi kita bahwa tujuan kita adalah selalu memperbaiki diri agar lebih berkontribusi kepada bangsa dan negara. Gitu. Nah, hal-hal penting, waktu sudah hampir habis, yang perlu kami tekankan adalah bahwa transformasi digital dilakukan untuk pengelolaan kampus serta untuk mendukung terwujudnya Merdeka Belajar. Ini yang di kampus. Melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, UGM berkontribusi terhadap pengembangan SDM di Indonesia. Terutama yang kita genjot tadi adalah bagaimana mencetak talent-talent untuk mendukung program transformasi digital. Yang lain-lain tentu ya sesuai dengan kompetensi yang ditargetkan oleh masing-masing prodi. Kemudian juga UGM memiliki berbagai inovasi produk digital yang bisa digunakan untuk membantu melakukan transformasi di lingkungan pemerintah, dunia bisnis dengan mekanisme kerjasama. Triple Helix juga kerjasama langsung dengan Pemda, dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan industri, gitu ya. UGM akan bisa melakukan kerjasama itu untuk percepatan pembangunan kita dan pencapaian kesejahteraan bangsa. Terima kasih. Ada khilaf dan salahnya mohon maaf. Salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.